Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah nih teman-teman. Akhirnya kegiatan panitia Agustusan di tempat aku hampir rampung nih. Insya Allah besok hari Minggu kegiatan terakhir untuk pembagian hadiah lomba. Dan mudah-mudahan setelah itu aku nanti bisa share kegiatan aku secara rutin kembali seperti dulu ya. Nah teman-teman, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan sehat di sela-sela kegiatan, mungkin juga disibukkan dengan aktivitas Agustusan ini. Di sini setelah aku kelar ngurusin kepanitiaan acara Agustusan, aku punya PR kerjaan rumah tangga yang lumayan banyak ya teman-teman. Di antaranya ini tuh setrikaan aku yang udah berapa kali aku tumpuk gitu loh. Kemarin juga yang nyuci banyak banget gitu. Makanya sekalian mau aku gercepin sambil aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis. Dan tema yang akan aku bahas kali ini yaitu salah satu tema favorit untuk kita semua, terutama ibu-ibu rumah tangga, yaitu tentang keuangan, khususnya penghasilan kecil. Jadi yang akan aku bahas kali ini adalah 5 sikap tegas disiplin keuangan untuk penghasilan kecil. Sikap tegas seperti apa sih yang bisa kita upayakan untuk mengelola penghasilan kecil kita supaya tetap cukup, supaya kita tidak minder atau insecure, dan juga bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita tanpa over budget dan tidak minus. Dari yang pertama yaitu berani bilang tidak untuk urusan-urusan yang tidak penting, yang kapasitasnya di luar kebutuhan pokok. Nah, ini misalnya kadang-kadang kan kita hidup bertetangga ya. Ada kan kadang-kadang entah teman ataupun tetangga suka ngajakin untuk acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan budget ekstra untuk para pemilik penghasilan kecil. Misalnya nih yang lagi kekinian, olahraga di tempat khusus olahraga, entah itu senam ataupun nge-gym ataupun apapun itu. Kan itu harus bayar ya. Kadang-kadang juga ada yang bayarannya per bulan atau per sekali datang. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan olahraga dari rumah. Olahraga-olahraga sederhana seperti jogging maupun lari-lari kecil ataupun yang lainnya. Bahkan olahraga seperti senam pun sudah bisa dilakukan di rumah, bisa dengan YouTube ataupun tontonan lainnya ya, dari handphone maupun dari TV yang kita punya. Ada juga kadang tuh suka CFD gitu ya, Car Free Day, berkedok, jogging, tapi ya ujung-ujungnya malah seperti ajang jalan-jalan terus kulineran. Sebenarnya nggak apa-apa sih selama memang budget yang kita miliki itu cukup, terus juga memang niatnya ya memang untuk olahraga kesehatan. Tapi kalau dilakukan secara sering dan terus-menerus, ini juga akan mengganggu pengelolaan budget rumah tangga yang kita miliki, yang mana di sini penghasilannya masih kecil. Lalu misalnya kegiatan-kegiatan arisan yang juga melibatkan dana yang cukup besar, bukan uang arisannya ya, tapi kegiatannya kayak misalnya nih piknik bersama, seragam yang terus diupdate atau diupgrade gitu ya, kadang-kadang kan suka begitu. Terus sekarang tuh yang lagi marak grup-grup wali murid gitu ya, itu juga mengadakan kayak untuk supaya kompak gitu, harus ada seragam, harus ada acara bersama, makan di luar, nongki-nongki. Wah, kita bisa skip ya dan tegas untuk menolak kegiatan tersebut, tapi cara menolaknya pun harus baik-baik karena di sini kita berinteraksi secara sosial, yang mana kita di sini adalah selain makhluk individu juga sosial. Jadi nggak apa-apa kok sebenarnya menolak secara halus, tidak harus semua omongan mereka atau ajakan orang lain itu kita turuti. Demi untuk kepentingan keuangan rumah tangga yang kita miliki supaya lebih cukup. Kalau keuangan rumah tangga yang kita punya itu cukup meskipun penghasilan kecil, otomatis kita lebih tenang ya dalam melakukan kegiatan maupun menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sikap disiplin yang kedua terhadap keuangan dengan penghasilan kecil yang kita miliki yaitu tidak malu untuk menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. Nah, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lingkungan pertemanan dan juga barang-barang konsumsi yang kita belanjakan. Sebenarnya hidup di zaman modern maupun di zaman dahulu sebenarnya kita tuh sama. Kebutuhan yang kita miliki untuk sehari-hari ya sandang, pangan, papan. Ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan tambahan seperti pendidikan anak-anak, dana kesehatan, dana tak terduga, dan lain-lain. Namun kadang-kadang seiring perkembangan zaman kita tuh jadi kayak malu kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berlangsung. Sebenarnya yang diikuti itu harusnya informasinya, teknologinya, terus juga
wawasannya ya teman-teman, bukan kayak fasilitas-fasilitasnya. Contohnya, kalau saat ini yang kita miliki adalah kendaraan yang memang tergolong jadul tapi masih memiliki fungsi yang baik, fungsi yang optimal, ya sebaiknya kita pakai aja dulu. Kalaupun kita mau upgrade atau ganti ke yang lebih baru, kita harus kumpulin dulu dananya sampai cukup gitu. Jangan sampai kita mengupgrade barang-barang yang kita miliki itu hanya karena FOMO ataupun malu karena tetangga sekitar maupun teman-teman kita, saudara-saudara itu punya barang-barang fasilitas kehidupannya lebih baru, lebih modern, terus kita harus memaksakan diri. Itu jangan pernah malu dengan gaya hidup sederhana yang kita miliki, karena hidup sederhana itu menenangkan, hidup sederhana itu menyelamatkan kita dari masalah-masalah keuangan. Sikap tegas yang ketiga, disiplin keuangan bagi pemilik penghasilan kecil, yaitu usahakan lebih rajin merawat barang-barang yang sudah ada atau sudah kita miliki. Sering aku bahas dalam materi kehidupan minimalis ataupun hidup minimalis bahwa barang yang terawat itu akan memiliki nilai atau value yang lebih tinggi daripada barang-barang yang terabaikan. Nah, upaya dalam merawat barang-barang ini jika dilakukan secara rutin akan membuat barang yang kita miliki ini lebih awet. Karena barang yang dirawat pastinya kita tahu ya mana-mana saja bagian yang masih bagus atau perlu diganti atau perlu diperbaiki. Nah, usaha merawat barang-barang yang kita miliki ini juga salah satu bentuk dari rasa syukur kita terhadap pemberian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah saat kita bisa bersyukur, merawat dengan baik, nanti Allah juga amanahkan rezeki yang lebih besar lagi. Apalagi dalam pemilik penghasilan kecil, biasanya itu kan dalam membelikan atau membelanjakan uangnya untuk kebutuhan barang-barang penunjang kehidupan sehari-hari itu mesti effort banget nih, mesti nabung, mesti ngumpulin dulu gitu kan. Jangan sampai kita tuh abai terhadap barang-barang yang kita miliki. Kita harus rawat supaya fungsi barang tersebut itu jauh lebih awet, jauh lebih lama, supaya kita juga nggak cepet ganti untuk barang-barang tersebut gitu. Jadi kan lebih sedikit atau lebih minim budget yang kita keluarkan untuk mengganti perabotan rumah tangga maupun barang-barang elektronik penunjang kehidupan kita sehari-hari. Sikap tegas yang keempat, disiplin keuangan bagi pemilik penghasilan kecil, yaitu berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Dalam arti di sini tidak jor-joran dalam mentransaksikan setiap uang yang keluar dari dompet yang dimilikinya. Nah, kita tahu bahwa penghasilan kecil itu membutuhkan effort yang lebih tinggi dalam mengelola keuangannya. Kita harus menyesuaikan antara gaya hidup dengan pemasukan yang kita miliki. Kita harus memprioritaskan hal-hal yang lebih pokok, yang lebih penting dan wajib dalam kehidupan kita saat pertama kali kita terima gaji. Jadi di sini jangan sampai kita jor-joran ataupun sembrono dalam mengelola keuangan yang kita miliki. Di sini kita juga harus menyesuaikan budget, disiplin budgeting, dan juga evaluasi setiap bulannya. Pos budget mana saja yang masih bisa dipres atau diperhemat lagi, dan pos budget mana saja yang memang sudah pas budgetnya. Jadi sambil berhemat, sambil juga cari-cari referensi untuk kayak menambah penghasilan, untuk yang misalnya masih memiliki beban hutang untuk kayak melunasi setiap tagihan ataupun hutang yang dimilikinya. Perlahan-lahan saja, namanya juga mengelola penghasilan kecil pasti membutuhkan effort, kesabaran, dan juga ketekunan yang lebih tinggi. Di sini, mari kita semangat bareng-bareng nih mengelola penghasilan kecil. Karena di sini pun penghasilanku masih kecil, jadi untuk orang-orang atau teman-teman dan bunda-bunda yang penghasilannya sama dengan aku, mari kita bertumbuh, belajar, bersemangat bersama-sama untuk tekun, mengelola, dan juga tidak bosan atau tidak jenuh untuk mengevaluasi setiap keuangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk cara-cara berhemat. Boleh banget kok untuk teman-teman di sana juga sharing-sharing upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam setiap tema keuangan yang akan aku bahas di setiap video yang aku sharing. Jadi di sini itu kita bertukar pengalaman, bertukar wawasan gitu ya, tidak saling menggurui. Aku pun hanya berbagi pengalamanku, teman-teman juga bisa sharing dengan menyematkan komentar di kolom komentar. Sikap tegas yang kelima, disiplin keuangan untuk penghasilan kecil, yaitu gemar menabung meskipun dengan nominal kecil tapi konsisten dan juga menghindari hutang.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memiliki hutang atau cicilan itu sama aja menjebak diri kita ke dalam lubang di mana kondisinya bisa mempersempit keuangan yang kita miliki. Dengan adanya cicilan maupun hutang, maka secara otomatis penghasilan yang kita miliki akan terpotong tagihan sesuai dengan nominal setiap bulannya. Nah, di sini kuncinya kita kembali lagi mengatur keuangan seperti orang tua kita zaman dahulu ya, dimana kalau pengen sesuatu itu harus nabung dulu, harus effort dulu, maka kepuasan pun akan tercapai dengan lebih puas, dengan lebih bahagia. Selain itu juga menghindarkan kita dari jebakan hutang, dimana kondisi tersebut pasti tidak memberikan kenyamanan pada diri kita, terutama dalam kondisi mengatur keuangan. Apalagi di sini case-nya kalau penghasilannya kecil seperti aku, di mana benar-benar harus banget teliti, harus banget tahan selera dalam mengeluarkan setiap uang yang dimiliki. Kalau kita udah terjebak dengan hutang yang ada, kadang-kadang tuh kita suka pusing sendiri gitu ya. Mau berkegiatan lebih tenang aja tuh nggak bisa, kepikirannya tuh yang kayak cicilan terus setiap bulannya. Di sini juga aku sedang berusaha nih untuk terus menjauhi dari hutang tersebut, pelan-pelan melunasi hutang yang ada, karena di sini juga aku masih punya hutang KPR ya. Dulu tuh aku nggak tahu gitu ya bahwa sebesar itu dampak hutang atau cicilan terhadap hidup yang kita miliki. Bener juga, setelah dijalani, seberapa besar pun kadang-kadang rezeki kita terima, pada saat bulan-bulan tertentu rasanya tuh kayak kurang leluasa atau kurang bebas dalam mengelolanya ya. Jadi kayak saat pengen mencapai goals tertentu atau pengen beli barang-barang yang kita impikan itu ada ganjalan atau ada sandungan, karena kita harus menyisihkan sebagian uang yang kita miliki untuk membayar pos tagihan tersebut. Beda halnya ketika kita membeli sesuatu maupun barang impian kita lewat dengan menabung gitu ya, sedikit demi sedikit. Ketika satu goals tercapai, maka rasanya tuh puas banget. Lanjut untuk goals berikutnya, dalam upaya mewujudkannya pun tidak ada ganjalan gitu. Jadi fokus setiap step by stepnya dalam mewujudkan impian yang kita miliki. Misalnya nih, tahun ini ya pengennya beli apa, entah itu pengen beli kendaraan atau pengen beli sesuatu yang kita impikan. Lalu beberapa tahun berikutnya setelah goals itu tercapai, kita pengen beli barang lainnya, kita jadi lebih fokus karena goals yang sebelumnya sudah tercapai dengan lunas. Nah, itu juga menyadarkan aku ya teman-teman, apalagi kita hidup di zaman sekarang gitu ya, dimana sekarang juga fasilitas keuangan itu gampang banget untuk menyediakan jasa kredit ataupun jasa hutang kepada kita. Nggak cuma dari lembaga resmi, dari perbankan, bahkan dari aplikasi online keuangan yang memiliki fitur-fitur dengan mudah bisa kejangkau dan juga bisa dengan cepat kita dapatkan. Tapi ingat sekali lagi, itu semuanya menjebak ya, karena aku juga melihat sendiri dan mendengar kasus di sekitaran aku, di sekitaran tempat tinggalku gitu, gimana orang-orang tuh terjebak pada kayak pinjol ataupun aplikasi keuangan berbayar yang memang dengan tenor dan juga bunga yang tinggi. Nauzubillah ya teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang selamat, dalam orang-orang yang diberkahi rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang amanah dalam mengelola setiap rizki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita selamat keuangan di dunia dan di akhirat. Oke teman-teman, itu dia ya 5 sikap tegas disiplin keuangan untuk penghasilan kecil. Kalau teman-teman ada tambahan bisa share di kolom komentar ya. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Aku berterima kasih banyak untuk teman-teman yang setia nontonin video aku. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye.